Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fikih Tarbiyatil Abna, masih pada bab wa hatal anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahadin. Bahkan para nabi dan rasul tentu saja tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah taufik kepada seorang pun. Dan hari ini kita insyaallah taala akan menyimak, mempelajari dan memahami kisah yang disampaikan oleh Syekh penulis dalam kitab ini berkaitan dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Muallif rahimahullah mengatakan, wa huwa Musa alaihi salam tiflun radi'un. Ya, inilah Musa alaihi salam, seorang bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Tufariquhu ummuhu tilkal ummul haniyatu al mushfiqatu, yang ia harus berpisah dengan ibu yang sangat menyayanginya. Penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Tilkal ummur rahimatul karimatu tufariquhu wa taqdhifuhu fit tabut. Ya, ibu yang sangat mulia dan sangat penyayang itu telah berpisah dengannya, yang memasukkan bayi kecilnya ke dalam sebuah peti. Tsumma yuqdhafu fil yammi ma'at tabut. Kemudian peti itu dilemparkan ke sungai. Tsumma yaltaqituhu ahlu zulmi wal bagyi wal qatli wal udwan yaltaqituhu ahlu fir'aun. Kemudian peti tersebut diambil atau ditemukan oleh keluarga yang sangat zalim, yang selalu memunculkan permusuhan, menebarkan pembunuhan dan pelanggaran. Dia diambil oleh keluarga Fir'aun. Fayalaha min faji'atin. Maka inilah hal yang sangat mengejutkan, inilah musibah yang sangat besar. Wa ya laha min musibatin, inilah musibah yang sangat besar. Walakin man dzalladzi raddahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Tetapi siapakah gerangan yang kemudian mengembalikan bayi kecil itu kepada ibunya lagi, sehingga sang ibu bisa merasa tentram dan tidak lagi bersedih hati. Yang tadinya telah dibuang. Kalau kita lihat dalam kisahnya, Nabiullah Musa alaihissalam ini hidup di masanya Fir'aun. Yang Fir'aun ini memiliki kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di masanya, karena khawatir akan merebut kekuasaan dia. Hingga lahirlah Musa alaihissalam, seorang bayi laki-laki. Sang ibu mengkhawatirkan bayi kecilnya. Tidak ada jalan lain yang harus dilakukan selain mau tidak mau dia harus berpisah dari bayi kecilnya masih menyusu. Dibayangkan bayi yang masih menyusu sangat butuh dengan ibunya, nggak bisa jauh-jauh dari ibunya. Tetapi sang ibu kemudian memasukkannya di dalam peti. Allah mengilhamkan kepada ibunda Musa alaihissalam untuk memasukkan bayi kecilnya ke dalam peti dan letakkan di sungai. Dibawa peti itu. Sepanjang air mengalir, dengan harapan dari sang ibu bahwa ini bisa menyelamatkan bayi kecilnya dari kejarannya Fir'aun, agar Fir'aun tidak tahu kelahiran si bayi kecil ini. Tetapi Allah takdirkan. Ini kita harus ingat bahwa apapun rencana yang kita harapkan, apapun usaha yang kita lakukan, semuanya kembali kepada kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Sang ibu ingin menjauhkan bayi kecilnya dari Fir'aun, tetapi Allah takdirkan peti itu justru ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Coba bayangkan betapa besar musibah yang kemudian menimpa. Kalau di dalam kisah disebutkan kakaknya ini melihat kemana peti itu kemudian berjalan di atas air sungai, hingga akhirnya ditemukan keluarganya Fir'aun. Bayangkan perasaan ibunya, ingin diselamatkan dari Fir'aun, malah petinya ditemukan oleh keluarganya Fir'aun.
Kalau dipikir dengan logika manusia, bayi ini nggak akan selamat. Begitu Fir'aun tahu, bahkan begitu mungkin tentaranya tahu, pasti langsung dibunuh karena ini bayi laki-laki. Ya, tetapi dalam perjalanan waktu, ya, sang bayi tidak mau menyusui hingga akhirnya dicarikan ibu susu yang tidak bukan adalah ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, bagaimana Allah mengubah ya dalam kehidupan seorang hamba ini, ya Allah jadikan hal yang di mata seorang hamba ini musibah yang sangat besar, ya seperti tidak ada harapan lain, seakan-akan gak ada jalan keluar yang lain, tetapi Allah justru membalikkan keadaan. Sangat mudah bagi Allah membalikkan keadaan yang tadinya sesuatu yang dikhawatirkan, ketakutan luar biasa, kesedihan yang mendalam, sekejap mata Allah ganti dengan sesuatu yang membahagiakan ketika bayi kecil Musa justru dibawa ke ibu kandungnya sendiri. Untuk apa? Untuk disusui. Masya Allah. Yang tadinya sedih, nah berlarut-larut sekarang menjadi ketentraman dalam hati karena ketemu dengan anaknya. Nah, ini harus kita pahami, akhwat. Ya, seorang muslim itu ketika dia diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang pertama harus dia lakukan adalah bersabar. As-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Dia bersabar. Dia mohon kepada Allah kekuatan. Dia mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mohon dan bersandar kepada Allah untuk memberikan jalan keluar, dan dia berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Tidak serta-merta ya musibah yang dia dapatkan dalam kehidupannya, hal-hal yang di luar rencana dia begitu, atau kegagalan yang mungkin dia temukan sementara dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tidak serta-merta itu membuat dia mengeluhkan takdirnya. Karena apa? Karena sangat mudah bagi Allah membalikkan keadaan. Ketika seseorang diberikan musibah, sesungguhnya Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran yang dia miliki, sejauh mana rasa bersandar dia kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian Syekh melanjutkan, wa manil ladzi hafidhahu minas su'i wal makruhi fi baiti dzulmi wat tughyan. Siapakah gerangan yang maha mampu untuk melindungi ya Musa alaihissalam dari kejelekan dan semua bahaya di dalam rumah yang penuh kedzaliman dan kejahatan. Manil ladzi asamahu ayata'allama fi hadhil buyuti safqud dima wastihya'un nisa wa dzabahus sibyan. Siapa gerangan yang menjaga Musa alaihissalam sehingga dia tidak terpengaruh ya dari apa yang dia lihat di rumah tersebut, kebiasaan mereka menumpahkan darah, kebiasaan mereka untuk membunuh anak laki-laki, ya membunuh anak laki-laki, ya wastihya'in nisa, dan membiarkan wanitanya tetap hidup. Innalladzi asamahu wa hafidhahu wa ra'ahu huwallahu subhanahu wa ta'ala falahul hamd. Sesungguhnya zat yang berkuasa untuk menjaga Musa alaihissalam, melindungi dan memeliharanya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, falahul hamdu, maka segala puji hanya layak diberikan kepadanya. Maka dari kisah Musa alaihissalam sekali lagi terbukti bahwa tidak ada yang mampu, tidak ada yang berkuasa untuk melindungi seorang hamba, untuk memberikan petunjuk, ya, hidayah, taufik, agar seorang hamba ini terhindar dari mara bahaya, agar seorang hamba ini terhindar dari kejelekan, tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seseorang senantiasa dia memohon ya hidayah. Ini doa yang terus-menerus diperintahkan untuk diucapkan ya selama-lamanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya berikan kami hidayah taufik. Ya, termasuk hidayah taufik adalah Allah karuniakan kepada seorang hamba untuk bisa melihat dengan terang hal-hal yang baik bagi dirinya dan apa yang akan memudaratkannya, dan Allah memberikan taufik kepada dia untuk kuat dalam memilih hal tersebut. Ya, tidak ada yang mampu untuk melakukan ini semua kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebabnya ya seorang hamba ketika mendapati dirinya berada dalam ketaatan kepada Allah, ya Allah hindarkan dari teman-teman yang buruk, dari pengaruh yang buruk, dia senantiasa harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan senantiasa dia memohon penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekuatan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita beralih pada kisah berikutnya yang berkaitan masih dengan Nabiullah Musa alaihissalam.
ya bersama dengan Nabi Khidir yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Mu'alif mengatakan wa ha huwa ghulamun akhar abawahu mu'minani lakinnahu tubi'a kafiran kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kisah dari seorang anak yang lain, yang kedua orang tuanya, ayah ibunya mukmin, beriman, tetapi anak ini telah ditetapkan, ditakdirkan menjadi seorang yang kafir, ya, karena Allah Al-Hadi, Allah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan hidayah, taufik, keimanan, keislaman ini bukan sesuatu yang diturunkan, ya, tetapi murni ini karunia yang Allah berikan. Sebagaimana diterangkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim ini mengungkapkan, ya, kisah ini. Wa ammal gulamu fatubi'a yauma tubi'a kafiron. Adapun anak tersebut maka dia telah ditetapkan menjadi orang kafir di hari di mana dia ditetapkan. Nah, ini betul-betul murni, ya, keimanan ini adalah karunia yang Allah berikan. Maka seseorang yang mendapati dirinya berada di atas keimanan, di atas hidayah, di atas jalan petunjuk, ya dia bersyukur kepada Allah sebesar-besarnya. Ini bukan semata-mata karena usahanya, ini bukan semata-mata karena, ya, siapa orang tuanya, enggak, tetapi murni ini keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Famadza asahuma ayasna'a ma hadzal gulamin ladzi tubi'a kafiran. Kemudian apa yang mereka perbuat terhadap anak yang telah ditetapkan sebagai orang kafir? Ya, ternyata, ya, dalam perjalanan di surat Al-Kahfi disebutkan ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa ketemu dengan anak yang seperti ini. Qatalahul Khidir. Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak tersebut. Wastankara Musa alaihissalam dzalika fa'atabahul Khidir fi dzalika wa bayyana lahu hikmatallahi fi dzalika. Melihat tiba-tiba ada anak, ya, anak kecil yang tentu di pandangan Nabi Musa alaihissalam, karena beliau tidak tahu ada apa di balik itu, ya, dalam pandangan Nabi Musa anak ini enggak salah, anak ini tidak punya kesalahan, tiba-tiba dibunuh oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Musa pun mengingkari hal tersebut dengan keras. Akan tetapi Nabi Khidir menegur sikap Nabi Musa. Kenapa? Karena di awal perjalanan mereka, ya, Nabi Khidir ini memberikan syarat, ya, yang intinya ketika dalam perjalanan apapun nanti yang ditemui dalam perjalanan tidak usah protes, tidak usah mengingkari, tidak usah bertanya. Dan itu disanggupi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi dalam prakteknya, ya, nah, menghadapi peristiwa ini Nabi Musa alaihissalam, ya, menunjukkan pengingkarannya, padahal di awal sudah diingatkan apapun nanti yang dihadapi dalam perjalanan maka tenanglah, begitu, karena semuanya pasti ada hikmah di balik itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, menceritakan tentang kisah ini, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, Allah taala berfirman, maka berjalanlah keduanya, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, hingga ketika keduanya bertemu dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa kemudian mengatakan, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Ya, mengapa kamu bunuh jiwa yang tidak bersalah, jiwa yang bersih? Nah, bukan karena dia membunuh orang lain, kenapa dibunuh? Kemudian Nabi Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an nukra. Ini pengingkaran yang secara langsung ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang munkar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan ternyata jawaban Nabi Khidir alaihissalam, ya, bukankah sudah kukatakan sejak awal bahwa kamu tidak akan dapat bersabar ketika melakukan perjalanan denganku. Kamu tidak akan bisa tetap bersabar ketika menghadapi peristiwa-peristiwa ini denganku. Dari awal Nabi Khidir sudah memberikan peringatan, kamu gak akan bisa sabar. Tapi Nabi Musa alaihissalam menyanggupi syarat tersebut, ya, saya akan bersabar, saya gak akan mengingkari, saya tidak akan protes, saya tidak akan bertanya. Tapi ternyata satu demi satu peristiwa terjadi, dan ternyata, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian
terlihat begitu ya, tidak bersabar dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Hingga akhirnya ya di surat ini pula Nabi Khidir alaihissalam menerangkan hikmah, ya, alasan dari setiap peristiwa itu. Ila qaulil Khidir wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Nabi Khidir mengatakan, adapun anak kecil tadi yang saya bunuh, maka sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang mukmin, dan kita khawatir anak ini justru akan mendorong orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ya, tentu saja hal ini diungkapkan Nabi Khidir karena beliau seorang nabi. Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bukan berarti Nabi Khidir tahu masa depan. Oh, nanti kalau anak ini dibiarkan hidup pasti dia akan menyesatkan, ya, menjadi sebab kafirnya kedua orang tua dia. Enggak seperti itu. Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Dan kami menginginkan, ya, supaya Rabb mereka mengganti untuk mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anak ini dan lebih besar rasa kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Apa faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah ini? Dari kisah Nabi Musa alaihissalam kemudian Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan anak ini. Yang pertama, nampak jelas perbedaan antara orang yang berilmu, ya, di mana seorang yang berilmu itu Allah karuniakan kepadanya ketenangan dalam melihat sesuatu, cermat dalam melihat sesuatu. Jadi yang dilihat tidak hanya apa yang luarnya nampak, tetapi dia bisa menjangkau biidznillah, ya, di balik itu ada sesuatu apa. Jadi ketika dia lihat nampaknya ini sebuah kemunkaran, tetapi ternyata di balik itu ada hikmah yang mendasarinya. Nah, seorang yang berilmu ini dia harus tenang, tetap tenang ketika melihat sesuatu. Mudah bagi dia untuk membedakan ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Mudah bagi dia untuk memilih mana hal yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia jauhi sejauh-jauhnya. Ya, ketenangan dalam menyikapi sesuatu. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Yang kedua, ya, nah, ketika seseorang bersama dengan orang yang berilmu, dia belajar bersamanya, maka harus dia memiliki sifat bersabar, ya, bersabar bersama dengan gurunya, bersabar dalam proses belajar. Nah, seperti syarat yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam, bersabarlah. Dan kata Nabi Khidir, kamu gak akan bisa bersabar. Nah, ini salah satu syarat seseorang mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan pemahaman, yaitu kesabaran dalam proses belajar, kesabaran untuk menghadapi rintangan mungkin yang dia temui, kesabaran bersama dengan gurunya dalam waktu yang panjang, kesabaran menahan hawa nafsunya dari sesuatu yang kemudian bisa mengganggu dia, menghalangi dia dari mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi bersabar. Faedah yang ketiga adalah, ya, Allah adalah zat satu-satunya yang berkuasa memberikan hidayah taufik, ya, keimanan, kemudian hidayah taufik ini bukan karena keturunan. Tidak mesti dua orang tua yang beriman kemudian mendapatkan anak-anak yang juga beriman, enggak. Orang tua harus melakukan usaha, ya, usaha dalam rangka mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Di antara usaha yang bisa dilakukan adalah, ya, dia yang pertama tentu dia sendiri menjaga ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kedua orang tua kepada Allah, bahkan sejak mereka muda, sejak mereka belum menikah, ini diantara sebab Allah karuniakan kemudian keturunan yang sholih dan sholihah. Selain itu dia berdoa memohon kepada Allah, dikaruniakan pasangan yang baik, dikaruniakan keturunan yang sholih dan sholihah. Itu diantara usahanya. Kemudian faedah yang keempat, ya, besarnya pengaruh anak terhadap kedua orang tuanya. Ya, besarnya pengaruh anak kepada kedua orang tuanya. Nah, bisa jadi anak-anak yang akhlaknya tidak baik, anak-anak yang kemudian mereka kafir, nah, mereka bisa menyesatkan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kecintaan yang terlampau besar dari orang tua kepada anaknya. Nah, ini butuh ilmu pada kedua orang tua atau calon orang tua agar dia kokoh keimanannya. Dia bisa mendidik anak-anaknya tidak kalah dengan anak-anaknya. Berapa banyak orang tua zaman sekarang yang justru,
ya mereka tidak bisa menghadapi anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena kalah dengan permintaan anak-anaknya, ya, menuruti semua kemauan mereka. Dan pendidikan ini nggak seperti itu. Nah, itu diantara faedah-faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini. Kemudian mu'alif menutup pembahasan ini dengan sebuah paragraf, wala nadhhabu ba'idan fa nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam nasya'a yatiman. Tidak perlu kita terlampau jauh, maka kita lihat nabi kita, ya, habib kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pemimpin keturunan Adam. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim, ya, tidak memiliki ayah. Yatimul abawain, bahkan tidak memiliki kedua orang tua karena ayahnya wafat sebelum beliau dilahirkan dan ibunya wafat ketika beliau masih, ya, sangat kecil. Wa nasya'a faqiran, bahkan beliau tumbuh dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta. Kadzalika faman dzalladzi hafidhahu, begitu juga siapa gerangan yang menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Wa qadha fi qalbihil imana wa auha ilaihil Qur'an, siapa yang menancapkan keimanan dan mengaruniakan wahyu Al-Qur'an ke dalam hati beliau. Innahullahu subhanahu wa ta'ala, dialah zat satu-satunya yang memberikan hidayah, memberikan keimanan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Falahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul husna. Maka baginya, ya, miliknya lah kenikmatan dan keutamaan, serta dialah zat yang paling pantas dipuji dengan pujian yang baik. Selesai pembahasan ini, ya, senantiasa kita memohon hidayah taufik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjaga diri-diri kita, ya, agar tetap bisa merasakan hidayah ini. Jika sangat mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, maka sebaliknya sangat mudah pula bagi Allah untuk mencabut hidayah dari orang-orang yang memang tidak lagi layak untuk mendapatkannya, waliyadzubillah. Dan sebab terjaputnya hidayah diantaranya adalah karena seseorang tidak mensyukuri, ya, hidayah yang Allah karuniakan padanya, tidak menjaga dirinya, tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki dirinya. Senantiasa kita memohon agar hidayah ini terus melekat hingga akhir kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Falhamdulillahirabbil alamin.